Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifa dari kelompok. Di sini saya akan menganalisa kurkumin menggunakan metode KLT. Kita mulai ya. Metode yang digunakan dalam analisa ini yaitu metode KLT atau kromatografi lapis tipis. Menurut Suharsono, pada tahun 1989, ditinjau dari mekanismenya itu sendiri, kromatografi merupakan teknik pemisahan campuran zat yang berdasarkan atas perbedaan kecepatan migrasi dari masing-masing komponennya pada fase diam di bawah pengaruh suatu pelarut atau eluen yang bergerak atau yang biasa disebut dengan fase gerak. Sedangkan metode KLT itu sendiri yaitu metode pemisahan komponen atas dasar perbedaan adsorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah pengaruh gerakan pelarut pengembang atau pelarut pengembang campur. Pilihan pelarut pengembang sangat dipengaruhi oleh macam dan polaritas zat-zat kimia yang dipisahkan menurut Mulya dan Suharman pada tahun 1995. Kemudian KLT merupakan salah satu bentuk atau model dari kromatografi cair di mana sampel diaplikasikan sebagai noda atau goresan pada lapisan penyerap tipis yang dilaburkan di atas lempeng plastik, gelas maupun logam menurut Fred dan kawan-kawan pada tahun 1994. Kelebihan dari metode KLT yang pertama, penggunaan yang sangat mudah, kemudian dapat digunakan secara luas pada sampel yang berbeda-beda, kemudian mempunyai sifat sensitivitasnya tinggi, kemudian kecepatan pemisahan dan biaya yang relatif murah, kemudian serta dapat mengetahui kemurnian suatu senyawa, memisahkan dan mengidentifikasi komponen dalam suatu campuran, serta analisis kuantitatif dari satu atau lebih komponen yang terdapat dalam sampel. Solvent yang digunakan yaitu sedikit. Polaritas dari solvent dapat dirubah dan diatur dalam beberapa menit. Jumlah sampel yang diukur dalam satu kali pengukuran atau pengembangan lebih banyak dalam satu plat KLT berukuran 20 x 20 cm dapat ditotolkan lebih kurang 20 titik awal menurut Stone dan kawan-kawan pada tahun 1983. Kemudian metode kromatografi lapis tipis dengan menggunakan fase diam silika gel 60F 254 dan fase geraknya campuran N-heksana banding dengan etil asetat pada berbagai perbandingan. Penampak noda yang digunakan adalah lampu UV 254 nanomikro dan reaksi semprot saldehida H2SO4. Kromatografi lapis tipis dengan menggunakan fase dia silika gel F254 dan fase geraknya menggunakan campuran N-heksana dengan etil asetat menggunakan perbandingan 9:1 dengan satuan volume per volume. Tujuannya dapat digunakan untuk membedakan 4 spesies tanaman dari genus Curcuma, yaitu Curcuma domestica, Curcuma santoriza, Curcuma zedoria Rox, dan Curcuma aeruginosa Rox dalam campuran.
Kemudian, poin yang kedua dari metode ini adalah prinsip dari kromatografi lapis tipis, yaitu di mana terjadi pemisahan yang mana analit-analit dalam sampel terdistribusi antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Kemudian, jika larutan ekstrak ditotol atau ditetesi pada lempeng silika gel, KLT sebagai fase diam dan dimasukkan ke dalam pelarutnya sebagai fase gerak. Tujuan dilakukan uji KLT yaitu untuk dapat mengetahui jumlah komponen-komponen dari bahan atau suatu sampel dan dapat mengidentifikasi komponen-komponen tersebut. Fase diam pada lempeng KLT memiliki ukuran 10-30 mikrometer, sehingga semakin kecil ukuran partikel, maka semakin sempit atau semakin kecil pula ukuran partikel tersebut, sehingga semakin baik kerja KLT dalam hal efisiensi dan resolusinya. Jadi, sampel yang digunakan terlalu banyak, maka akan menurun resolusinya. Sampel yang digunakan dalam analisa ini adalah kurkumin, karena alasannya simplicia yang banyak dijumpai dan hampir selalu digunakan dalam bahan baku dalam formulasi obat tradisional atau jamu. Digunakannya dalam metode ini untuk mendapatkan komponen yang dapat menentukan identitas masing-masing dari simplicia tersebut, terutama untuk simplicia yang mempunyai kandungan senyawa yang hampir sama, sehingga digunakannya metode ini pada analisa kurkumin karena dapat memisahkan campuran zat dan memberikan pemisahan yang baik di samping waktu yang dibutuhkan cepat dan biaya yang relatif murah menurut Suharsono pada tahun 1989. Diharapkannya metode ini akan sangat membantu bagi produsen obat dari bahan alam, terutama industri kecil, untuk tetap dapat mempertahankan mutu, khasiat, serta keamanan dari sediaan yang dibuat sesuai dengan standarnya. Kemudian, pengujian dalam analisa ini ada cara kerja. Yang pertama, preparasi sampel tunggal, di mana masing-masing serbuk rimpang kunyit atau rimpang kurkumin yang diteliti ditimbang sebanyak 500 mg, kemudian dilarutkan dalam metanol sebanyak 5 ml, dilakukan ekstraksi menggunakan alat ultrasonik selama 10 menit, kemudian dilakukan filtrasi dan masing-masing filter tersebut ditampung dalam botol vial. Kemudian cara kerja yang kedua yaitu preparasi sampel campuran, di mana dibuat sampel campuran dalam berbagai presentasi perbandingan bobot per bobot pada 4 kurkumin. Masing-masing serbuk kurkumin tersebut yang telah ditentukan perbandingan presentasi dan ditimbang sesuai bobotnya, sehingga berat campuran simplicia tersebut mencapai 500 mg. Kemudian cara yang ketiga yaitu pengujian KLT. Yang pertama, potong plat sesuai dengan kebutuhan. Misal, biasanya 1 cm atau 1 spot, atau 3 cm 3 spot. Dibuat baseline atau garis dasar dengan menggunakan pensil pada ukuran 0,5 cm pada ujung bagian bawah plat dan 0,5 cm dari ujung bagian atas plat. Garis bawah menunjukkan awal dari perjalanan zat cair, sedangkan garis atas merupakan akhir dari perjalanan zat cairan tersebut. Kemudian cara selanjutnya yaitu totolkan sampel zat cair menggunakan pipa kapiler sejajar tepat di atas baseline dan tunggu beberapa saat. Bila sampel berbentuk zat padat, bisa dilarutkan dengan pelarut yang sesuai dan ditotolkan. Kemudian cara selanjutnya yaitu dimasukkan masing-masing eluen dalam chamber menggunakan pipet
dan campur serta homogenkan. Kemudian cara selanjutnya, ditempatkan plat pada camber yang berisi eluen. Baseline jangan lupa, baseline jangan sampai tercelup oleh eluen dan tutuplah eluen tersebut. Dan ditunggu sampel sampai mencapai garis akhir dan terlihat spot-spot pemisahan zat aktifnya. Setelah sampai pada garis akhir, kemudian diangkat plat menggunakan pinset, kemudian keringkan serta diukur jarak spotnya. Kemudian cara yang ketiga yaitu pendeteksi noda dan pengukuran RF noda masing-masing sampel. Setelah dilakukan eluasi, maka bercak maupun noda dideteksi dengan sinar UV pada panjang gelombang 254 nanomikro. Kemudian plat tersebut disemprot dengan masing-masing reaksi penampakan noda untuk memunculkan noda atau bercak tidak terdeteksi oleh sinar UV, maka diukur RF noda masing-masing sampel dan dibandingkan profil kromatogram yang diperoleh. Perkiraan identifikasi diperoleh dengan pengamatan dua noda. Yang pertama, tampak dengan pengamatan harga dan ukuran yang kurang lebih sama. Jika zat yang diperiksa mempunyai warna, ukuran, dan harga RF yang hampir sama, maka kedua zat tersebut kemungkinan adalah sama. Setiap senyawa mempunyai RF yang karakteristik, menurut Anonim 1978. Kemudian, pelarut yang digunakan adalah untuk metode KLT sendiri menggunakan fase diam menggunakan silika gel dengan GF 254 dan fase geraknya menggunakan campuran N-heksana banding dengan etil asetat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Maaf apabila saya melakukan kesalahan atau apapun itu. Mohon dimaafkan. Karena handphone saya mengalami kepenuhan memori, jadi videonya agak kurang fokus dan maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.